bullying itu adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang. Yang viral itu adalah bullying dari senior ke junior yang kemarin sampai terjadi akibat yang fatal. Oh iya. Ya kan? Itu atau kalau di luar negeri lebih kerasa lagi itu rasnya, perbedaan ras itu sudah dibully gitu kan. Dibully. Nah, ini orangnya enggak. Dan kemudian bullying itu kita harus tahu bisa terjadi di mana saja. Halo, kita lanjutkan ke episode kedua dari bullying. Kita menyambung pembicaraan yang terdahulu, di mana kita sudah bicara mengenai apa arti bullying itu, kemudian tempat terjadinya bullying, dan bermacam-macam cara membuli. Sekarang kita masuk ke dalam satu macam bullying yang akhir-akhir ini viral, yaitu bullying yang terjadi di pondok. Ya, secara khususnya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu sebetulnya paling disayangkan kalau terjadi di pondok, karena justru di pondok itu orang-orang itu belajar untuk mengerti agama. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana-mana, bisa terjadi di rumah tetangga, bisa terjadi di sekitar Anda, bahkan di sekolah, dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi anak didik, malah dilakukan oleh si pendidik. Jadi pelecehan seksual ini sangat penting untuk kita angkat agar para orang tua bisa aware, bisa waspada bahwa bahaya ini perlu diwaspadai. Ya kan, Dokter Selvi ya? Iya, jadi efek daripada pelecehan seksual itu bisa macam-macam kan? Banget ya. Jadi kalau kita lihat gangguan jiwa atau gangguan kepribadian yang kita ketemunya kan pasiennya udah besar ya dokter, ini udah dewasa. Tetapi dari penelitian diketahui bahwa orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian yang berat, yang kepribadiannya sangat rapuh itu ternyata kebanyakan waktu kecilnya mengalami pelecehan seksual, baik dari keluarga ya, misalnya dari sepupu, dari paman, bahkan ada yang dari kakeknya sendiri ya, itu atau dari guru, gurunya, guru les, ada guru les, guru sekolah yang kemarin di viral di itu akan menyebabkan trauma, karena anak kecil kan nggak tahu ini apa. Ketika setelah dia remaja, kebanyakan gitu, atau kecil dia tidak tahu, dia hanya takut cerita ke orang tuanya nggak percaya, masa gitu ya, udah itu nggak usah dipikirin seperti itu. Nah setelah dia remaja, ternyata tuh saya waktu itu ngalami pelecehan ya, betapa saya ini kotor, betapa saya ini tidak berharga, sehingga dia merasa eksistensi dirinya bermasalah, saya ini orang yang nggak penting, jadi lama-lama bisa jadi depresi, jadi kepribadian yang self-nya yang sudah rapuh benar-benar bisa mengalami suatu breakdown. Ya, betul. Nah sekarang kita lihat ya, kita sudah lihat macam-macam bullying dari tempat terjadinya bullying itu sendiri. Misalnya kita melihat di lingkungan keluarga, seorang anak yang melihat bahwa bapaknya itu sering melakukan kekerasan pada ibunya, atau kemudian ibunya juga sering melakukan kekerasan kepada saudara-saudaranya termasuk dia akan berpendapat bahwa kekerasan itu akan menyelesaikan masalah, bahwa kekerasan itu sangat penting di dalam mengatasi persoalan. Iya, itu jadi namanya learning ya, jadi melihat cara menyelesaikan masalah, mencontoh. Jadi dia pikir itu yang benar gitu ya. Ada orang yang seperti itu. Terus kalau dia kemudian bergaul dengan orang lain, loh ternyata kok di keluarga temennya bapak ibunya nggak gitu ya, gitu, dia heran. Makanya, jadi ini nanti kalau dia besar, kalau dia mencontoh kelakuan dari orang tuanya, dia akan mudah sekali melakukan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Karena dia mencontoh, ya kan? Imitating. Ya betul, ya. Jadi dia sedikit-sedikit kalau ada masalah dipecahkan dengan kekerasan. Ya itu hati-hati sekali. Jadi kalau kita melihat ada
misalnya dalam pembulian antara senior dan junior itu ada kemungkinan si senior itu dulu juga pernah mengalami. mengalami kekerasan, dia merasa bahwa kekerasan itu sangat penting untuk citra diri dan untuk menyelesaikan semua permasalahan, termasuk untuk misalnya junior yang kurang sopan atau kurang apa yang seharusnya bisa dilakukan dengan cara lain. Iya. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini itu pasti ada akarnya di masa dia Di masa lalu, di mana masa dia kecil. proses belajarnya Iya. sedang berkembang ya. Itu kalau anak ini mencontoh. Tapi kalau anak ini adalah korban dari bullying, kadang-kadang dia justru seperti tadi yang Iya. self esteemnya rendah. Iya, ya. kalau yang dia mengalami lebih parah daripada yang mencontoh, Dokter Iya. Ian. Karena ketika dia mengalami, dia merasa, waduh, saya ini kok sangat tidak disayang, sangat tidak dihargai. Mungkin orang tua saya tidak menginginkan saya ini anak kandung apa anak tiri, sampai berpikir Ya, seperti itu. betul. Ya. Nah, sedangkan kalau yang punya kekerasan ini, misalnya nih, orang tuanya dengar anaknya melakukan kekerasan, tetapi disupport sama dia, sama orang tuanya, karena dia pikir, wah ini anak saya kayak saya, ini jadi apa nanti orangnya? Bahaya sekali Ya. ya. Dia itu tidak mengetahui hal mana yang buruk, mana yang baik. Ya. Ya, jadi kalau di bahasa sehari-hari hati nurani, bahasa psikiatrinya adalah super egonya. Super egonya itu tidak kuat kalau dalam arti bolong-bolong ya dokter. Super Ya. ego lakune. Jadi Remnya ya. jadi nilai-nilai yang mungkin orang tuanya pernah memasukkan, tetapi karena orang tuanya itu perkataan dan perbuatannya tidak sesuai, dia bilang kamu tuh nggak boleh bohong, kamu nggak boleh jahat sama orang. Tapi ternyata ketika anak itu salah di sekolah misalnya, orang tuanya malah membela, atau anaknya memukul orang karena dia menginginkan anaknya itu menang, jadi orang tuanya membela, jadi anaknya pikir oh itu boleh loh gitu. Atau anak ini memang ingin mendapatkan perhatian dari orang tua, jadi dia melakukan kekerasan di luar supaya dapat perhatian dari orang tua, bisa juga Bisa begitu, ya. jadi seperti itu kalau misalnya bapak ibunya terlalu sibuk banget ya. Ya, jadi dia harus melakukan sesuatu supaya ini ada saya loh, gitu kan ya. Iya. Jadi bikin kenakalan gitu kan, antara lain ya kekerasan ya apa gitu. Iya. Tapi kalau enggak ya bapak ibunya nggak ada waktu Untuk memperhatikan. Betul. Dan kalau anak-anak yang sudah biasa dengan kekerasan itu sulit untuk berempati ya. Sulit sekali karena dia tidak bisa merasakan penderitaan orang lain. Ya. Karena kalau dia melihat kekerasan dan kekerasan itu dipakai sebagai suatu penyelesaian, gimana dia bisa merasakan orang yang menderita itu adalah sesuatu yang nggak nyaman, sesuatu yang membuat orang lain menjadi sedih, sesuatu yang membuat orang lain menjadi sengsara seperti Ya. itu. Ini di samping pengaruh dari orang tua, dari lingkungan, pengaruh dari TV, media sosial. Sangat, itu ya. sangat ya, apalagi kalau anak dari kecil sudah dibolehkan oleh orang tuanya pegang handphone, Ya. atau dia screen time-nya nggak dibatasi ya, jadi Ya. jam berapapun boleh main laptop, boleh main, Dan nggak diawasi ya, apa yang dia lihat, apa yang dia itu bahaya sekali. bahaya. Nah itu dia bisa mencontoh itu. Dia pikir kalau di film-film itu orang dar-der nggak perlu bertanggung jawab. Apalagi kalau main game juga tidak diawasi, itu juga bahaya. Jadi kalau dia ada masalah dia cenderung lari, dokter Iin. Kenapa? Kalau dia dengan main game kan dia reset selesai. Ya itu ya benar. Jadi mereka kadang-kadang mengacaukan apa yang mereka lihat di dalam layar dengan yang realita, gitu kan. Nah, Kalau itu, tidak ada bimbingan. kalau tidak ada bimbingan, jadi memang orang tua tuh harus benar-benar memantau, Iya. ya. Jangan semua boleh karena dipikir anaknya tenang nggak nakal, malah seneng, ya. Dan kalau kita lihat sekarang pelaku yang kemudian melakukan kekerasan, disupport oleh orang tua, disupport oleh sekelilingnya, ya kira-kira nanti dia jadi kepribadian yang psikopat, bisa begitu ya?
Iya, kepribadian antisosial. Zaman dulu disebutnya psikopat. Jadi orang yang senang melanggar norma-norma yang ada. Jadi kalau ada peraturan harus pakai seragam putih-putih, nah dia malah pakai yang hari lain gitu ya. Terus kalau antre dia nggak mau, maunya nyerobot-nyerobot. Dan mulai dengan itu ya. Jadi dia bilang peraturan itu ada untuk dilanggar. Iya. Jadi ya, menghalalkan segala cara, dan kalau misalnya dia mendapatkan sesuatu kegagalan, yang disalahkan orang lain. Oh iya. Ya kan, itu khas sekali untuk anak-anak seperti itu. Jadi pokoknya saya tidak pernah bersalah karena saya berkuasa. Iya. Ya, kayak itu gitu. kalau kita lihat dari mekanisme yang ada di dalam dirinya secara internal, mekanismenya adalah menyalahkan orang, proyeksi ya. Proyeksi ya. Jadi apa-apa gara-gara dia gitu. Gak pernah melihat ke diri sendiri. Apa saya menyakiti orang ya? Apa yang saya lakukan benar apa enggak ya? Seperti itu rasanya nggak ada ya, seperti itu. Ya memang yang seperti itu yang jadi keinginan untuk mendominasi orang lain atau apa ya, sulit berempati, itu memang akhirnya akan menjadi karakter dari si anak ini. Iya, sayang sekali ya. Mungkin anaknya pandai, betul. Tapi dengan karakter seperti ini kan sulit dia beradaptasi. Nanti kalau di kuliah juga sulit cari teman, bekerja juga mungkin tidak bisa berkarir. Kenapa? Karena kalau dia bekerja baru 2-3 bulan ada orang nggak cocok, dia nggak terima dimarahin sama bosnya, mengundurkan diri. Nanti betul. Di tempat lain seperti itu lagi. Saya pernah punya pasien yang dibully sampai ada gangguan makan karena dia stres, kemudian dia terus anoreksia ya, karena dibulinya gendut. Oh iya. Ya, mungkin kan? Mula-mula bulimia dulu kali ya. Setiap kali dia makan dia muntahin. Lama-lama udah nggak kepengen makan. Itu topik yang akan kita angkat menarik nanti ya. Juga ya. Nanti mungkin kita akan angkat karena kita ada beberapa pasien yang seperti itu kan. Itu dimulai dengan juga bullying kan, karena gendut gitu ya. Padahal gendut itu tidak selalu jelek. Iya. Ya kan? Ada orang yang lebih senang yang orang gendut daripada yang rempeng ya kan. Masing-masing itu sudah ada porsinya gitu kan. Ada peminat gendut, penikmat kerempeng tuh. Jadi harusnya pede aja kan. Nah bikin pede itu ya nggak beda. Ya itu ya. Dan kalau kita jadi orang tua, bagaimana taunya kalau anak itu dibully? Apa karena prestasi yang menurun? Jadi tanda-tandanya kalau anak itu dibully, nomor satu ada perubahan di dalam kebiasaan. Ya. Biasanya anak ini rajin sekolah, biasanya bikin PR, kok tiba-tiba sering aku nggak mau masuk sakit badannya. Nah, sebagai orang tua mungkin sebaiknya waspada. Kalau anak ini kok jadi nggak kepengen sekolah, jadi malas ngerjain PR, ada apa? Ditanya. Kalau ditanya nggak apa-apa, mungkin si anak nggak mau cerita karena dia takut kalau dia cerita ke orang tuanya nanti orang tuanya ke sekolah tambah dia dibully sama temannya yang membuli dia itu. Nah sehingga betul. Dia takut ini sebagai lingkaran setan. Tapi sebagai orang tua sebaiknya memang didekati anak ini, ditenangkan dalam arti kamu aman kok sama ngomong sama mama, ngomong sama ibu gitu kan dokter In ya. Jadi kalau dilihat dari tanda-tandanya adalah dari perubahan perilaku, mungkin dari perubahan prestasi, kegiatan. Tadinya dia outgoing, senang ikut organisasi, tiba-tiba nggak mau keluar rumah, takut, nggak mau ngapa-ngapain, seperti itu. Nah, kita harus curiga ya. Kenapa anak ini begini? Gitu ya. Curiganya yang benar, maksudnya bukan mencurigai dalam arti negatif, tapi waspada ya. Ya. Jadi harus pendekatan pada anak ya, supaya anak itu mau cerita. Ya, jadi kita penting tuh kalau untuk anak yang dibully, bagaimana pendekatan kita terhadap anak itu penting. Apakah itu anak yang dibully ataukah anak kita yang membuli, itu pendekatannya beda-beda. Tapi dua-duanya harus ditangani dengan baik ya. Jadi kalau kita lihat dari pembicaraan tadi, bagaimana anak itu berkembang kepribadiannya menjadi kepribadian yang antisosial, atau dia bisa menjadi kepribadian yang lain di mana self esteemnya sangat rendah, itu semuanya berkaitan bisa
ya sangat mungkin disebabkan oleh karena peristiwa-peristiwa traumatik yang dia alami pada waktu masa-masa kecilnya. Iya. Jadi penting sekali orang tua untuk waspada di dalam mendidik anak, untuk memantau apa yang terjadi dengan anaknya.